Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 7A dan 7B? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Jadi kali ini kita akan membahas melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sekarang ini kita membahas sikap sabar dan ikhlas. Nah, materi kali ini berkaitan dengan akhlak yang tentunya sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, langsung saja dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sabar dan ikhlas, dasar hukum sikap sabar dan ikhlas, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta ada tugas nanti di akhir pertemuan. Seperti itu. Langsung saja ya, di sini kita akan membahas pengertian sabar dan ikhlas. Yang pertama yaitu sabar. Sabar merupakan menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Jadi di sini pengertian sabar itu sendiri adalah kita menahan diri kita sendiri dari sesuatu yang kita tidak suka, tapi kita terus mengharap ridha dari Allah. Kemudian terkait ikhlas, pengertiannya yaitu ketulusan hati dalam melakukan amalan-amalan semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang beramal, itu kita hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT. Lantas, seperti apa sih kira-kira dasar atau hukum dalam penerapan sikap sabar dan ikhlas di kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini sudah ada ayat Al-Quran yang pertama tentang sabar di surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Yang kedua, terkait ikhlas, di sini Al-Quran juga menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 156 artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi kira-kira seperti apa sih isi kandungan dari kedua ayat tersebut? Kenapa kok ada gitu perilaku sabar dan ikhlas dalam Al-Quran? Pertama terkait sabar ya. Keberhasilan hanya pada kesabaran. Orang yang telah menyatakan iman, maka ia harus sholat dan sabar dalam meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Yang kedua terkait ikhlas. Melakukan amal soleh dengan jujur menepati janji, ikhlas kepada Allah, berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, mengikhlaskan diri serta mencari ridha Allah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada hadis yang menjelaskan terkait perilaku sabar dan ikhlas nih. Jadi bukan hanya dalam Al-Quran saja sabar dan ikhlas dibahas, tetapi dalam hadis Nabi pun perilaku sabar dan ikhlas ini juga dibahas, teman-teman. Oke. Yang pertama terkait perilaku sabar diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Yahya yaitu Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin. Itu berapa? Yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Jadi memang sangat mulia sekali orang-orang yang melakukan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga nih terkait hadis ikhlas, diriwayatkan juga oleh hadis riwayat Muslim yang bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah
Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian manfaatnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini, ketika kita bersedekah, ketika memberikan harta kita kepada orang lain, maka kita harus bersikap dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita atau meninggikan derajat kita seperti itu. Jadi sangat mulia sekali orang-orang yang melakukan perilaku sabar dan ikhlas. Dan perilaku sabar dan ikhlas ini juga ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Nah, setelah kita mendengar dan membaca terkait dasar hukum atau kandungan ayat Al-Quran dan hadis mengenai sikap sabar dan ikhlas, lantas bagaimana sih cara kita menerapkan perilaku sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah ini kita akan membahas terkait sikap sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jadi kali ini kita membahas penerapan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Langsung saja, sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Dan yang keempat, sabar menghadapi hambatan ujian dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Penerapan sikap yang kedua yaitu penerapan sikap ikhlas. Jadi ikhlas merupakan ketulusan hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut istilah ikhlas yaitu mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan menghadap ridha Allah SWT. Nah, cara penerapannya yang pertama yaitu benar melakukan perbuatan terpuji dan tidak pamer. Yang kedua, ikhlas beribadah hanya mengharap ridha Allah SWT. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang keempat, banyak berzikir atau selalu mengingat Allah. Dan yang terakhir, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Itu. Jadi, ketika kita melakukan suatu amal itu harus kita niatkan dan kita tujukan kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah SWT. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu tugas kelompok, dan tiap kelompok berisikan 7 orang. Tugasnya mudah kok, yaitu membuat video praktek perilaku sabar dan ikhlas di lingkungan sekolah disertai dengan hikmahnya. Dan tugas ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Jika ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan terkait tugas, bisa dikirimkan ke via grup WA. Terkait absensi sudah disediakan oleh sekolah di e-learning sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak
kelas 7A dan 7B atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu ucapkan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.